Apa-apa. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari kelas Teknik Sipil 21C akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu dengan tema atau judul Bangunan Tahan Gempa dalam Perspektif Filsafat Ilmu. Eh, Kelompok satu yaitu yang beranggotakan yang pertama Dea Fitri Sahara, yang kedua Nelly Rahmawati, yang ketiga saya Yogi Rahmatullah, yang keempat Oki Lutfi Fauji. Langsung saja kita menuju ke materi. Bangunan tahan gempa. Apa itu bangunan tahan gempa? Bangunan tahan gempa adalah salah satu bidang penting dalam teknik sipil yang dirancang untuk meminimalkan kerusakan akibat gempa bumi. Berikut adalah analisisnya berdasarkan tiga aspek filsafat ilmu. Yang pertama yaitu dari aspek ontologi, yang kedua aspek epistemologi, yang ketiga aksiologi. Masuk ke aspek yang pertama yaitu aspek ontologi. Dalam aspek ontologi ada berbagai poin-poin penting. Dalam aspek ontologi yaitu hakikat bangunan tahan gempa. Yang pertama, definisi dan realitas. Ontologi dalam konteks bangunan tahan gempa membahas apa yang dimaksud dengan ketahanan terhadap gempa dan bagaimana sifat fisik bangunan dapat menghadapi beban dinamis yang dihasilkan oleh gempa. Yang kedua, struktur dan material. Hakikat material seperti beton bertulang, baja tahan deformasi, atau material ringan yang fleksibel dalam menyerap energi gempa. Yang selanjutnya, poin selanjutnya dalam struktur dan material yaitu elemen-elemen struktur seperti dinding geser, peredam getaran, dan pondasi fleksibel. Yang ketiga, sistem dinamis. Bangunan tahan gempa dianggap sebagai sistem dinamis yang dipengaruhi oleh gaya eksternal. Ini melibatkan konsep seperti kekuatan, kekakuan, dan deformasi. Aspek selanjutnya yaitu epistemologi. Cara membangun pengetahuan tentang bangunan tahan gempa. Poin pertama yaitu metode ilmiah. Pengumpulan data empiris melalui eksperimen di laboratorium seperti pengujian model bangunan pada meja getar atau shake table. Poin selanjutnya adalah metode ilmiah yaitu studi kasus dari gempa nyata untuk memahami pola kerusakan dan kinerja struktur. Yang poin selanjutnya dalam epistemologi yaitu model teoritis. Model teoritis ini mencakup menggunakan prinsip mekanika struktur untuk memprediksi perilaku bangunan selama gempa. Yang kedua yaitu simulasi komputer untuk menganalisis respon dinamis bangunan terhadap skenario gempa yang berbeda. Yang ketiga yaitu interdisipliner, integrasi antara teknik sipil, geologi, dan fisika dalam memahami sumber gempa, propagasi gelombang seismik, dan dampaknya pada struktur. Yang keempat, poin terakhir dari epistemologi yaitu verifikasi dan validasi. Pengetahuan yang diperoleh diuji melalui validasi dan dengan data lapangan, seperti analisis struktur yang selamat atau rusak akibat gempa.
Di sini ada tantangan etisnya. Yang pertama, tanggung jawab profesional. Keselamatan manusia itu insinyur memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa desain mereka melindungi nyawa manusia. Namun, bagaimana jika keterbatasan anggaran memengaruhi kualitas konstruksi? Yang kedua, ada aksesibilitas dan keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi ini di banyak negara berkembang, biaya bangunan tahan gempa seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat. Ini menimbulkan dilema etis tentang kesetaraan akses terhadap infrastruktur yang aman. Lalu yang ketiga itu keberlanjutan. Dampak lingkungan, material dan teknologi tahan gempa seringkali memerlukan sumber daya yang lebih besar, sehingga memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap lingkungan. Lalu yang keempat ada pendidikan dan kesadaran. Peningkatan kesadaran publik, masyarakat di wilayah rawan gempa seringkali kurang memahami pentingnya bangunan tahan gempa. Bagaimana memastikan bahwa edukasi tentang pentingnya keselamatan dapat disampaikan dengan efektif. Ini ada solusi filosofis dan etis. Pendekatan ontologisnya mengadopsi pemahaman bahwa bangunan tahan gempa adalah solusi berbasis risiko, bukan perlindungan absolut, sehingga desain lebih fleksibel terhadap berbagai skenario. Lalu ada epistemologi adaptif, mengembangkan model simulasi yang lebih dinamis dan memasukkan data lokal, serta memastikan penelitian terus berkembang melalui pembelajaran dari bencana masa lalu. Lalu ada etika keberlanjutan. Ini menggunakan materi lokal yang ramah lingkungan dan teknologi yang efisien untuk minimalkan dampak lingkungan. Yang terakhir, ada kebijakan inklusif. Pemerintah dan institusi harus mendukung pembangunan tahan gempa dengan memberikan insentif atau subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.